ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat wal iman kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berjumpa kembali pada pertemuan kali ini. Perkenalkan, nama saya Rizky, NIM 12016098, Prodi Akuntansi Syariah 3B. Di sini saya akan menjawab soal pertanyaan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjawab soal pertanyaan Islamic Marketing yang bertema riset pemasaran dalam Islam. Baik, langsung saja pada intinya. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan riset? Menurut Malhotra dalam American Marketing Association atau disebut AMA mengatakan bahwa riset pemasaran adalah identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi yang sistematis dan objektif untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan solusi masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan dalam pemasaran. Hasil dari riset pemasaran pasar akan menghubungkan antara pemasar dengan konsumen dengan cara menyediakan informasi penting yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah terkait pemasaran serta membantu dalam pengambilan keputusan pemasaran. Riset pasar dapat membantu perubahan untuk menciptakan suatu serta mengembangkan produk yang mutakhir serta sesuai dengan kebutuhan konsumen. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan riset pemasaran? Riset pemasaran berarti melakukan riset terhadap pasar untuk menentukan bentuk pemasaran yang tepat bagi bisnis. Riset pasar merupakan metode efektif dalam melihat kebutuhan dan keinginan pasar, mencari tahu berbagai peluang yang ada hingga preferensi konsumen. Soal yang ketiga, coba baca surah An-Nisa ayat 94 dan jelaskan isi kandungan surah An-Nisa ayat 94 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikummus salama lasta mu'mina tabtaguna aradal hayatid dunya fa indallaha maghanimu katsirah. Hadzalika kuntum min qalbu famanallahu alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabir. Si kandungannya adalah yakni sebagaimana dia menjuluki kamu yang sebelumnya tersesat, dia menjuluki pula orang yang lain. Demikian juga karena hidayah itu kamu peroleh sedikit demi sedikit, maka orang lain pun sama memperolehnya sedikit demi sedikit. Dengan melihatnya orang yang sempurna terhadap keadaan yang kurang dahulu, lalu ia menyikapi orang lain yang dengan perhatikan hal itu, kemudian mengajak orang lain dengan hikmah dan nasihat yang baik, merupakan sebab terbesar yang dapat memberinya manfaat dan orang lain pun mengambil manfaat itu. Soal yang keempat, jelaskan pengertian riset dalam Islam. Penelitian Islam adalah dua hal yang berbeda. Penelitian Islam ditandai dengan pelaku penelitiannya beragama Islam. Hal ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan bagi kaum muslim, sedangkan penelitian Islami penelitiannya bisa berasal dari bukan orang Islam. Yang diambil dari Islam hanyalah pedoman-pedoman umum yang dalam Islam atau cara-cara yang ia lakukan pernah dicontohkan dalam agama Islam. Untuk mengidentifikasi suatu penelitian bisa dikatakan penelitian Islam atau bukan, maka ada 6 perangkat yang harus diperhatikan, yaitu metodologi penelitian, tujuan penelitian, niat peneliti, objek penelitian, pelaku penelitian, dan penikmat penelitian. Soal yang kelima, baca surah Yunus ayat 101 dan jelaskan isi kandung surah Yunus.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul inzuru ma la fi samawati wal ard wa ma tughni al ayatun wan nuzuru an qaumil yu'minun. Isi kandungnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengajak hambanya memperhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Memperhatikan di sini adalah dengan memikirkan, merenungi, mengambil pelajaran serta menyimpulkan apa yang ada di dalamnya. Karena di sana terdapat ayat-ayat bagi kaum yang beriman serta pelajaran bagi orang-orang yang yakin, di mana semuanya menunjukkan bahwa Allah saja yang berhak disembah, yang maha terpuji, pemilik kebesaran dan kemuliaan serta memiliki nama-nama dan sifat yang agung. Soal yang keenam adalah jelaskan pentingnya riset pemasaran dalam Islam. Yang pertama, menentukan target pasar. Bukan bisnis namanya jika tidak ada konsumen. Dengan melakukan riset pemasaran, bisnis baru dapat mengetahui calon pembeli dan dari produk atau jasa yang mereka sediakan untuk pasar. Yang kedua, mengetahui kekurangan pesaing. Dengan banyaknya bisnis yang sudah ada, kecil kemungkinan bahwa bisnis baru Anda tidak memiliki pesaing dengan bisnis serupa. Dengan melakukan riset pemasaran, Anda bisa melihat kekurangan pesaing di mata konsumen. Yang ketiga, memanfaatkan peluang. Setelah mengetahui kekurangan pesaing, seperti yang dijelaskan di atas, bisnis Anda bisa memanfaatkan peluang tersebut. Gunakan kekurangan pesaing untuk meningkatkan kualitas bisnis Anda sesuai keinginan konsumen. Yang keempat, meminimalkan resiko. Berapa banyak orang yang bermimpi ingin berbisnis namun tidak memperhitungkan risiko yang akan dihadapi? Tentu tidak sedikit. Sebenarnya risiko bisa diminimalisir dengan melakukan target pemasaran. Bukan berarti risiko akan hilang dan bisnis menjadi sukses 100%. Namun risiko dari faktor luar seperti kurangnya daya jual bisa diatasi dengan hal ini. Yang kelima, melihat rencana jangka panjang. Karena setelah memiliki dasar-dasar yang jelas, maka menentukan langkah bisnis ke depannya pun semakin terarah. Pembuatan rencana jangka panjang bagi bisnis pun menjadi lebih mudah. Soal yang ketujuh, jelaskan proses manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses untuk memastikan produk atau layanan dapat diperkenalkan dan dipromosikan pada target pasar secara efektif agar tujuan perusahaan tercapai. Proses tersebut melibatkan beberapa hal seperti periklanan, promosi, penjualan, dan hubungan masyarakat. Beberapa tahapan dalam proses manajemen pemasaran tersebut seperti: yang pertama, riset pasar. Yang kedua, mengembangkan strategi pemasaran. Yang ketiga, menyusun rencana pemasaran. Dan yang ketiga, menyusun rencana pemasaran. Soal yang ke-8 adalah jelaskan peran riset pemasaran dalam rencana dan strategi pemasaran. Masyarakat senantiasa mengharapkan ide-ide, temuan baru atau inovasi dari pengusaha, perusahaan ataupun lembaga lainnya yang menawarkan produk atau jasa melalui suatu proses penelitian dan pengembangan teknologi. Peran riset pemasaran dalam rencana dan strategi pemasaran: ciptakan ide-ide atau pilih ide-ide. Uji dan pengembangan konsep pengembangan dan strategi pemasaran, analisis bisnis pengembangan produk, setelah itu tes pasar, komersialisasi. Soal yang ke-9, jelaskan definisi riset pasar dan mengapa manajemen perusahaan melakukan riset pasar. Riset pasar atau pemasaran adalah bentuk kegiatan berupa perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam menentukan strategi pemasaran produk. Pentingnya manajemen pemasaran adalah riset pemasaran erat kaitannya dengan pengelolaan manajemen pemasaran sebuah bisnis. Yang 10, jelaskan klasifikasi riset pasar. Riset identifikasi masalah membantu mengidentifikasi masalah yang mungkin tidak atau belum muncul ke permukaan, namun telah atau bakal terjadi di masa depan. Riset identifikasi masalah terdiri dari riset potensi pasar, riset pangsa pasar,
riset citra merek atau perusahaan, riset karakteristik pasar, riset analisis penjualan, riset peramalan bisnis, dan riset tren bisnis. Yang kedua, pemecahan masalah digunakan dalam pembuatan keputusan untuk memecahkan masalah pemasaran spesifik. Riset pemecahan masalah meliputi riset segmentasi, riset produk, riset penetapan harga, riset promosi, dan riset distribusi. Yang soal nomor 10, jelaskan proses riset pasar. Proses riset pemasaran. Yang pertama, perumusan masalah. Riset hanya dapat dirancang secara sistematis untuk memberikan informasi berharga jika masalah yang dihadapi telah dirumuskan secara jelas dan akurat. Yang kedua, penentuan desain riset. Desain riset merupakan kerangka atau cetak biru untuk melaksanakan proyek riset pemasaran yang menjabarkan prosedur untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam memecahkan masalah riset pemasaran. Yang soal nomor 11, jelaskan apa yang dimaksud dengan primary research. Penelitian primer atau riset primer adalah jenis penelitian di mana peneliti mengambil data dari sumber asli secara langsung. Dengan kata lain, peneliti adalah tangan pertama yang mengumpulkan data. Soal nomor 12, jelaskan metode melakukan primary research. Berikut ada 4 metode penelitian primer. Yang pertama, survei. Dalam survei, peneliti mengumpulkan data dari kelompok responden yang telah ditetapkan atau sampel. Topik bervariasi tergantung pada tujuan penelitian. Yang kedua, wawancara. Wawancara mirip dengan survei, di mana peneliti berinteraksi langsung dengan responden, itu mungkin melalui telepon atau bertatap muka. Proses wawancara dapat dilakukan di mana saja, apakah itu di jalan atau di rumah, tergantung pada sampel yang dipilih. Yang ketiga, kelompok fokus. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan beberapa orang yang mendiskusikan suatu masalah. Mereka mungkin adalah konsumen terpilih atau para ahli. Yang keempat, observasi. Observasi tidak melibatkan interaksi langsung dengan responden, melainkan penelitian menonton untuk mengamati responden dan membuat catatan tentang mereka. Misalnya, untuk riset perilaku pelanggan di toko retail, peneliti mungkin akan mencatat gender produk, apa yang pertama kali mereka tuju saat memasuki toko, apa yang mereka masukkan ke dalam keranjang belanja, dan apa yang mereka bayar di kasir dan berapa jumlahnya. Soal yang ke-13, jelaskan manfaat dan kelemahan melakukan primary research. Kelemahan penelitian primer adalah mahal. Peneliti harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk mendapatkan data. Nominalnya tergantung pada penyiapan atau metode penelitian utama yang digunakan. Yang kedua, memakan waktu. Survei dan wawancara, misalnya, mungkin membutuhkan beberapa hari tergantung pada jumlah responden. Setelah data diperoleh, peneliti harus mengentri data, membersihkannya, dan menaruh dalam sebuah database. Yang ketiga, variasi lebih rendah. Data primer hanya berisi topik yang diteliti. Sebaliknya, data sekunder lebih bervariasi karena berasal dari berbagai sumber. Yang keempat, sampel tidak valid. Kesalahan pengambilan sampel membuat pekerjaan sia-sia. Meskipun tidak ada masalah dengan kuesioner atau jawaban responden, sampel yang tidak representatif menghasilkan kesimpulan yang bias, sehingga memilih sampel yang tepat adalah tahap awal dan utama dari penelitian. Soal yang nomor 14, apa yang Anda ketahui tentang quantitative research? Quantitative research adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dalam bentuk numerik. Dapat dilakukan dengan membandingkan sejumlah variabel atau menilai keaktifan beberapa intervensi. Soal yang ke-15, apa yang dimaksud dengan sampling? Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah
Teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut kemudian diteliti dan hasil penelitian kemudian dikenakan pada populasi. Yang ke-16, soal nomor 16, jelaskan metode yang digunakan dalam menarik sampel. Yang pertama, pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Yang kedua, pengambilan sampel acak sistematis atau systematic random sampling. Yang ketiga, pengambilan sampel acak berstrata stratified random sampling. Yang keempat, pengambilan sampel acak berdasarkan area atau wilayah atau disebut cluster random sampling. Demikian video ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.